Februari sudah tiba, banyak smartphone baru mencari muka. Apakah smartphone yang baru datang ini mampu merebut tahta? Di sini dengan Moldy dan ini adalah battle smartphone terbaik versus smartphone terbaru. Jatuh, ya kan jatuh. Murak. En cambio de decir, él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí. Akhir tahun 2019 kami memilih smartphone terbaik untuk 2019. Kini tahun telah berganti dan smartphone baru sudah bermunculan. Tapi apakah smartphone baru pasti lebih baik? Mari kita cari tahu mulai dari yang terjangkau terlebih dahulu. Smartphone terbaik yang kami berani rekomendasikan untuk kelas low end adalah Xiaomi Redmi 8. Pakai chipset anyar yaitu Snapdragon 439 dan baterai gede 5000 mAh ngasih pesan kalau ini adalah smartphone buat kamu yang males bawa powerbank. Buat smartphone 1 jutaan, desainnya ini tuh cukup mewah, pakai plastik ala-ala kaca gitu. Tapi, kedikdayaan Redmi 8 ini digempur habis sama kehadiran Realme C3. Realme C3 ini tuh punya satu hal yang menjadi daya tarik tersendiri, yaitu processing powernya. Chipsetnya baru juga, yaitu MediaTek G70. Seberapa besar processing power dari MediaTek G70? Well, hampir 2 kali lipatnya sob. Yap, sobat nggak salah denger, 2 kali lipat. Kapasitas baterainya juga sama 5000 mAh, ngejadiin Realme C3 ini adalah smartphone gaming kere hore. Dipakai main PUBG Mobile, Realme C3 ini tuh bisa main di settingan grafis smooth dan frame rate ultra. HP sejutaan mana sob yang bisa kayak begini? Sementara Redmi 8 ini tuh cuman bisa di grafis smooth dan frame rate medium aja. So, di bagian ini tuh no contest lah. Buat main game, Realme C3 ini tuh lebih enak. Kalau kamera, well about the same sih. Detailnya tuh lebih oke Redmi 8 dan warna lebih gonjreng si Realme. Ini mah selera aja. So untuk kategori HP low end menurut saya yang menang adalah Realme C3. Kalau mau beli, link pembeliannya ada di bawah ya. Ingat ya, belinya di Shopee karena udah saya pilihin harga yang paling murah. Ada cashbacknya juga 50% lagi. Nggak cuma HP, powerbank, TWS, laptop atau aksesoris ada semua. Udah gitu gratis ongkir ekstra dengan potongan sampai 50.000 lagi. Kurang baik apa coba Shopee? Jadi belanjanya di Shopee ya. Karena Shopee juga loh Sobat HP bisa bikin konten kayak begini. Ingat. Ting. Oke, smartphone selanjutnya yang paling oke di tahun 2019 adalah Xiaomi Redmi Note 8. Harga terjangkau dan spek lumayan itu tuh jadi nilai jual utamanya. Cuman strategi yang sama tuh dikasih sama Realme 5i dengan harga yang lebih terjangkau lagi. Snapdragon 665, RAM 3GB dan memori 32GB. Spek sama kayak gini tuh ngasih performa yang ya kurang lebih identik lah ya. Cuman dengan harga yang lebih murah 200.000, Realme 5i ini tuh bisa ngasih kapasitas baterai 1000 mAh lebih gede. Cuman tampilan desain menurut saya itu lebih cantik si Redmi Note 8 ya. Meski dari plastik, Redmi Note 8 itu berusaha tampil mewah. Sementara Realme 5i itu ya nggak jelek-jelek amat, tapi sobat pasti langsung tahu gitu kalau ini dari plastik. Kalau Redmi Note 8 kan kayak, wih keren bang. Plastik deng. Ya beda 2 detik lah. Kamera utama Xiaomi Redmi Note 8 itu tuh 48 megapiksel, sementara Realme 5i itu tuh cuman seperempatnya, 12 megapiksel sahaja. Redmi Note 8 lebih bagus? Well, kalau saya rasa sih ada di kelas yang sama lah. Bahkan rasa-rasanya tekstur bunga ini tuh malah lebih muncul di Realme 5i. HDR di kelas yang sama, tapi lagi-lagi langit di Realme 5i ini tuh kelihatan lebih shadow-nya ya. Tapi ada juga kondisi di mana Redmi Note 8 tuh lebih baik kayak jalanan ini. Saya sih ngerasa lebih tajam foto dari si Redmi Note 8. Untuk low light, dua-duanya tuh ada night mode. Kalau ini tuh jelas banget bagusan Redmi Note 8. Realme 5i itu tuh kayak trying to hard aja gitu loh. Jadi malah banyak bintik-bintik. So, apakah Realme 5i bisa merebut tahta terbaik dari Redmi Note 8? Harga lebih murah, spek sama, baterai lebih gede, tentu punya potensi. Tapi low lightnya tuh masih lebih oke Redmi Note 8. Jadi ya ini saya masih kasih seri aja lah. Tergantung sobat lebih condong kemana prioritasnya. Dua-duanya sama ada iklannya lagi. Alright, smartphone terbaik selanjutnya untuk range harga 3 jutaan adalah Redmi Note 8 Pro. Kita udah bikin full reviewnya, kamera reviewnya, bahkan penjabaran lengkap soal chipset yang digunakan. Karena Redmi Note 8 Pro itu tuh ya sebagus itu, gak ngerti lagi aku tuh.
Beberapa penantang berusaha ngelawan kayak Realme 5 Pro, cuman saya masih lebih memilih Redmi Note 8 Pro. Sekarang, gimana kalau diadu sama smartphone terbaru Samsung yang pas peluncurannya itu tuh sampai bawa Blackpink? Ini dia si Samsung Galaxy A51. Well, dari mana ya mulainya ya? Kalau dari nol, emangnya isi bensin? Oke, nggak lucu. Well, gini ya, Samsung Galaxy A51 itu tuh bagus. Chipsetnya lumayan. Desainnya tuh sekarang lebih milenial dan ngikutin tren lah dengan kamera 4 biji ini. Masalahnya ini adalah improvement dari A50 atau A50s ke A51 ini tuh nggak banyak. Sementara Redmi Note 8 Pro itu ngasih hal di hampir semua kategori. Chipset powerful, body yang kerasa lebih mewah, dan kamera yang lebih bagus. Coba lihat perbandingannya deh sob. Kayak ketinggalan satu kelas aja gitu. Lebihnya A51 itu tuh paling di under display fingerprint yang dimana nggak cepet-cepet amat juga. Jadi ya untuk yang ini saya rasa Samsung Galaxy A51 tuh bisa belum menggantikan tahta dari Redmi Note 8 Pro. Sekali lagi ya saya ingetin kalau misalnya sobat mau beli, silahkan linknya ada di deskripsi di bawah. Mumpung lagi ada cashback 50% dari Shopee loh. Belanja elektronik kayak smartphone, aksesoris, laptop, atau bahkan kamera digital itu tuh emang paling bener di Shopee aja dah. Cashbacknya ada, gratis ongkir ekstra juga ada lagi, potongannya tuh sampai 50.000. Dan waduh, emang paling mantap lah Shopee inilah. Selanjutnya untuk segmen smartphone premium. Premium tuh nyaris flagship ya. Smartphone terbaik menurut kita adalah Xiaomi Mi Note 10 Pro. 108 megapiksel, Snapdragon 730G, layar melengkung itu tuh terlihat dan terasa mewah. Beda sama smartphone Xiaomi yang kita kenal di beberapa tahun belakangan. Nah, penantangnya ini punya bandrol harga lebih murah dari brand ternama yaitu Samsung dan pakai Snapdragon 730. Nggak pakai G ya, kayak Mi Note 10. Ini dia Samsung Galaxy A71. Kok Samsung dibandingin sama Xiaomi lagi sih bang? Kagak kapok. Well, beda sama A51, menurut saya A71 ini tuh punya peluang mengalahkan Mi Note 10 Pro. Pertama dari perbandingan harga yang lebih murah 1 juta rupiah aja tuh udah jadi nilai lebih buat A71 ya. Chipsetnya juga hampir mirip, Snapdragon 730 versus 730G. Bedanya ada di clock GPU dan optimalisasi gaming aja yang dimana pas dicoba, kok berasa sama ya? Beneran deh, nggak berasa perbedaannya. Sama-sama enak buat dipakai main game Call of Duty Mobile. Cuman kapasitas baterai Mi Note 10 yang gede banget yaitu 5260 mAh ini tuh bakal jadi nilai lebih banget kalau misalnya sobat suka main game. Kalau kebutuhannya nggak pakai main game berat, kedua smartphone nih bisa tahan seharian. Sementara untuk sektor kamera 108 megapiksel versus 64 megapiksel. Jujur ya, kalau buat post Instagram sama Facebook, hasil kedua kamera itu ada di kelas yang sama. Sama-sama bagus. Bedanya ada di warna. Mi Note 10 itu tuh ngasih warna awan yang biru, sementara Samsung tuh lebih ngasih warna yang natural. Karena kita tahu, langit Bekasi tidak biru. Cuman kalau diperhatiin lebih teliti, kamera Mi Note 10 ini tuh lebih ngasih detail. Bisa terlihat di daun-daun di pohon. Cuman ya ada kurangnya, kamera Mi Note 10 ini tuh kayak pengen cepet-cepet jadi bokeh gitu loh sob. Lihat aja pinggiran dari sushi ini deh. Saus mentai sama pinggiran piring itu tuh udah mulai buram. Sementara A71 itu tuh masih terlihat tajam. MKBHD juga pernah mention soal ini ya, jadi saya bukan mengada-ngada cari kekurangannya gitu. Untuk low light, keduanya tuh punya night mode. Hasilnya, well, mereka berdua ini punya pendekatan yang berbeda. Mi Note 10 ngasih hasil yang lebih terang, tapi hasil gambar dibikin soft. Sementara Samsung Galaxy A71 itu memilih mempertahankan shadow dan sharpness-nya. Hasilnya ya bisa sobat lihat sekarang. Lantai di depan Imperial Kitchen ini tuh warna dan teksturnya tuh lebih muncul di A71. Tapi hasil foto tuh lebih gelap. Sementara Mi Note 10 jadi halus ubinnya. Saya sih lebih suka A71 ya, tapi ya selera sobat mungkin bisa beda. Jadi bagusan mana? Well, menarik sih. Kenapa A71 ini saya masukin lawan Mi Note 10 ini adalah karena dia tuh gimana ya? Pas aja gitu loh.
Dipakai main game nggak jauh beda rasanya, kamera kalah dikit, cuman saya nggak ada keluhan kayak di Mi Note 10 soal kayak lebih fokus di hasil bagian foto di tengah, dan abis dipakai itu tuh foto ini tuh previewnya tuh nggak bisa cepet-cepet. Baterai bagusan Mi Note 10 Pro jauh, MIUI tambah baterai bongsor itu tuh kombinasi mematikan. Tapi S71 ini juga bisa nemenin seharian meski dengan sisa baterai yang lebih sedikit dari Mi Note 10. Tapi kan dicasnya juga pas mau tidur gitu loh, jadi ya nggak begitu berasa juga jadinya. So, S71 lebih bagus daripada Mi Note 10 Pro? Nope, saya nggak bilang begitu. Tapi menurut saya, Samsung Galaxy S71 itu tuh lebih ngasih value for money. Terakhir buat bagian flagship atau kelas tertinggi di mana budget bukanlah masalah buat sobat, menurut saya smartphone terbaik itu adalah iPhone 11 Pro Max. Dibandingkan pendahulunya, sekarang tuh kameranya tuh jauh banget improve-nya. Dan menurut saya ini adalah investasi terbaik buat smartphone yang pernah saya lakukan. Karena iPhone 11 Pro Max ini tuh cocok banget buat bikin konten. Kameranya itu tuh bagus, video tuh apalagi 4K 60 frame per second, Bo. Beberapa video sobat HP juga ada yang pakai kamera iPhone 11 Pro, kayak video review dari iPhone 11 Pro Max yang ada di channel ini. Karena gak ada yang nyadar itu, karena emang sebagus itu. Dengan standar setinggi itu, adakah yang bisa mengalahkannya? Saya nungguin banget sih si Samsung Galaxy S20 Ultra, tapi itu baru ada nanti Maret ya. Kalau sekarang adanya smartphone yang ngasih pengalaman yang berbeda. Yep, lawannya adalah Samsung Galaxy Fold. Mungkin iPhone 11 Pro Max ini tuh lebih baik di beberapa kategori, tapi Samsung Galaxy Fold bisa melakukan hal-hal yang iPhone 11 Pro Max nggak bisa lakukan. Yang pertama adalah kenikmatan dalam mengkonsumsi media. Nonton Netflix di Samsung Galaxy Fold itu tuh enak banget. Layarnya gede, tajam, warnanya bagus, dan yang paling penting stereo coy. Nonton Kingdom tuh jadi kayak deg-degan banget gitu loh. Tentunya Galaxy Fold ini tuh bukan cuman buat nonton film aja ya. Layar yang bisa dilipat ini tuh ngubah form tabletnya itu jadi smartphone, jadi bisa ngasih apa yang iPhone 11 Pro Max itu bisa ngasih gitu. Contoh hasil foto yang bagus. Samsung Galaxy Fold ini tuh hasil fotonya tuh bagus-bagus sob. Sebagus flagship Samsung yang lain kayak Galaxy Note 10. Video juga ada ultra steady-nya lagi. Walau untuk sektor video ya tentu masih lebih bagus iPhone 11 Pro Max ya. Gaming nggak usah diragukan lah. Keduanya tuh sama-sama enak karena pakai chipset terbaik yang ada di pasaran untuk saat ini. Layar gede di Galaxy Fold ini juga akan menyenangkan buat dipakai main game, kecuali main game FPS ya. Aspek rasionya tuh jadi agak ngotak. Jadi sebelah kiri kanan itu jadi nggak begitu luas lah pemandangannya. Sekali lagi kalau budget bukan batasan, saya tuh rekomen banget ini sob, Samsung Galaxy Fold. Lengkapnya kita udah bahas di video reviewnya. Kali aja sobat belum nonton, langsung aja cek aja video reviewnya di channel ini. Buat iPhone 11 Pro Max ini tuh cocoknya dilawan sama Samsung Galaxy S20 Ultra. Subscribe kalau misalnya sobat mau lihat duelnya, karena kita nih udah PO ya, dan datangnya nanti tanggal 5 Maret nanti. Tungguin ya. Nah tapi kalau misalnya sobat udah kebelet jajan juga ya nggak apa-apa. Sobat bisa beli iPhone 11 Pro Max ataupun Samsung Galaxy Fold ini tuh di deskripsi di bawah ada linknya. Di Shopee mah segala ada lah. HP mahal, HP murah, ada semua. Mana kalau belanja di sana dapat cashback 50% lagi. Udah gitu dikasih gratis ongkir ekstra yang potongannya sampai goban sob. Jadi rumah jauh dari peradaban itu tuh ya juga bakalan nyampe itu barang kalau belanjanya di Shopee. Omir aja rumahnya di tempat Jin buah anak aja, barang-barangnya tuh nyampe sob. Tenang aja, aman. Baik, smartphone terakhir yang jadi perbandingan adalah segmen khusus, yaitu Battle of Gaming Smartphone. Asus ROG Phone 2 versus Black Shark 2 Pro. Kedua HP ini tuh punya persamaan, sama-sama menggunakan Snapdragon 855 Plus, lampu RGB, di mana ini tuh seperti sebuah syarat buat device gaming kekinian. Tapi di atas kertas menurut saya ROG Phone 2 tuh lebih baik sob. Pertama, ROG Phone 2 ini tuh mendukung layar 120Hz, HDR10, dan bentang layarnya tuh 6,5 inch, di mana Black Shark 2 Pro cuman pakai refresh rate 60Hz. Kedua, ROG Phone 2 punya AirTrigger 2.
Memang kita bisa menambahkan gamepad attachment di Black Shark 2 Pro, tapi menyematkan fitur air trigger ke dalam smartphone ini tuh menurut saya adalah sebuah inovasi dan sangat berpengaruh terhadap user experience. Air trigger ini tuh ngebuat kita lebih nyaman dalam bermain game tanpa mengubah estetika dari si smartphone gamingnya. Kalau ini kan harus ditempel lagi tuh, jadi kayak nambah besar gitu, nggak oke lah. Ketiga, baterai di ROG Phone 2 ini tuh jauh lebih besar, yaitu 6000 mAh. Beda jauh sama Black Shark 2 Pro yang cuman 4000 mAh. Tapi walau begitu bukan berarti Black Shark 2 Pro ini tuh nggak punya kelebihan ya. Ada satu fitur yang menurut saya menjadi sebuah fitur killer di HP ini dibandingkan ROG Phone 2, yaitu dedicated game mode switch. Nih yang tinggal dicetek doang nih, plak gitu. Dengan switch ini cukup digeser aja, maka smartphone akan masuk ke gaming mode. Semua tombol kapasitif dalam layar tuh akan dimatikan. Jadi nggak ada lagi tuh kasus salah pencet. Apalagi kasus salah beli. udah lama banget ya. ROG Phone 2 tuh ini punya fitur yang mirip, tapi caranya itu nggak semudah ngecetekin di Black Shark 2 Pro. Tapi sekali lagi yang dinilai di sini adalah experience bermain game. Dan menurut saya ROG Phone 2 tuh mengeksekusi konsep smartphone gaming dengan lebih baik. Dan ya, sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Kalau dirasa membantu, silahkan share video ini ya sob di sosial media sobat. Ingat, perbandingan ini tuh sangat subjektif dari penilaian kami pribadi. Tidak ada titipan dari brand manapun biar menang atau kalahin brand lain gitu. Kita juga ngucapin terima kasih kepada Shopee karena atas jasa mereka lah kita bisa bikin konten-konten independen kayak begini. So, kalau belanja online yang nggak di Shopee, kita nggak temenan lagi ya sob. Jadi belinya di Shopee. Bener, udah hujan tuh. Jangan sampai jadi badai nih. Oh ya.